Oke, pada video kali ini kita akan membandingkan antara kekhawatiran dengan ketakutan. Karena saya pernah mendapatkan salah satu komen di akun sosial media saya ketika saya membahas mengenai anxiety. Di sana ada orang yang komen, sebetulnya kekhawatiran dalam tanda kutip anxiety itu dibutuhkan. Karena tanpa anxiety, kita tidak akan waspada, kita akan ceroboh. Pertanyaannya, benar atau enggak anxiety itu dibutuhkan? Sebelum kita masuk ke sana, itu akan kita bahas di video berikutnya. Kita akan membedakan dulu antara ketakutan dengan kekhawatiran. Dan perlu digarisbawahi, sangat mungkin kita memiliki perbedaan pendapat mengenai tafsir dari kedua kata ini. Misalkan begini saja, kalau umpamanya ada orang desa yang mengatakan saya ingin menjadi orang kaya. Ketika menjadi orang kaya itu bisa jadi orang desa berpikir bahwa punya uang 1 miliar itu adalah orang kaya. Tapi ketika ada orang yang tinggal di kota, bilang saya ingin menjadi orang kaya, bisa jadi standarnya beda. Standar di kota harus punya 100 miliar. Nah ini perlu dipahami dulu, jadi jangan menjadi mispersepsi di antara kita. Dan kalau mau ada yang diskusi, saya membuka sekali. Silahkan berdiskusi. Dan ini adalah tafsiran saya. Jadi ada perbedaan antara ketakutan dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu berkaitan dengan perasaan yang muncul karena pikiran kita mengenai masa depan. Jadi saya anggap kekhawatiran itu adalah perasaan dalam tanda kutip takut pada sesuatu yang tidak real. Tidak ada sekarang kan. Nah sementara ketakutan adalah perasaan yang muncul ketika kita menghadapi sebuah bahaya. Saya kasih contoh sederhana begini. Ini jalan besar gitu kan. Terus Anda ada di sini, mau nyebrang jalan. Nah di sini nih motor, mobil, pokoknya seliweran ngebut nggak karuan. Pada kondisi ini, kamu takut, kita takut, itu wajar. Karena bahayanya ada di sini. Dangersnya memang ada di depan kita gitu. Jadi wajar kita merasa takut. Dan efek dari takut apa? Efek dari takut adalah melindungi diri dari bahaya tersebut. Ketika orang takut, orang akan mengalami stres. Dan stres itu efeknya adalah untuk melindungi kita dari bahaya. Orang stres itu cuma pakai 3 reaksi. Reaksi pertama adalah fight, berkelahi, flight, terbang atau lari, atau freeze. Freeze itu membeku, nggak bisa melakukan apapun. Jadi dalam situasi seperti ini, dia akan menjaga diri gimana saya nggak tertabrak sehati-hati mungkin. Tapi bayangkan, ini jalan, ini ada orang yang mengalami anxiety. Jalan ini sepi, orang jalan santai. Cuman dia khawatir sekali seakan-akan dia mengalami situasi seperti ini. Jadi dia merasa, oh gimana kalau saya jalan tengah jalan tiba-tiba ada ngebut nabrak saya mati. Gimana kalau umpamanya tiba-tiba saya lagi duduk diem di sini ada bis nyerempet saya mati. Itu yang dihadapi oleh orang yang anxiety. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini bahayanya lebih dari pikirannya dia. Jadi bahayanya tuh nggak real ada di depan matanya. Kalau ini ada di depan mata. Kalau yang ini bahayanya ada di mana? Ada di kepalanya dia. Jadi bahayanya itu di kepala sini. Dia yang membayangkan bahaya itu ada, padahal tidak ada. Nah sekarang pertanyaannya, tapi kan memang benar-benar mungkin kita jalan kena tabrak, ada kok orang yang kayak gitu. Ya, memang ada. Tapi 80% hal negatif yang kita pikirkan itu tidak terjadi. Ini harus ada pembedaannya terlebih dahulu. Jadi bisa kita melihat kegambaran mana yang kita butuhkan untuk bertahan hidup itu adalah sebetulnya ketakutan, rasa takut kita. Ketika kita membuka sebuah usaha, apapun itu, misalnya bakso, ketakutan untuk bangkrut itu pasti ada. Setiap pengusaha pasti punya perasaan takut usahanya bangkrut.
Itu yang akan membuat dia, memicu dia untuk mengambil tindakan-tindakan menyelamatkan usahanya ini. Tapi ketika kita belum punya usaha, terus kita udah khawatir dulu bangkrut, itu yang dinamakan anxiety. Jadi ada perbedaan. Yang satu yang benar-benar real, yang satu tidak real. Nah, mengenai efek anxiety ini akan kita bahas di video yang selanjutnya, yang mengenai benar nggak kekhawatiran tersebut benar-benar bisa membantu.